Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBK Gajah Peter. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-282, yaitu diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37 dengan perikop Elia dan nabi-nabi Baal. Dan sebagai ayat inti adalah sebagai berikut. Jawablah aku, ya Tuhan. Jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Itulah firman Tuhan hari ini. Dan bagaimana biasanya kita ambil dari bacaan pagi, ya, tertulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 21b sampai dengan 29 dengan perikop penderitaan Paulus sebagai rasul. Ini adalah sambungan dari hari yang kemarin. Bacaan malam diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25 sampai dengan 28. Seorang iman lain seperti Melkisedek. Selalu kita mengutarakan bahwa topik pada bulan Oktober adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup dan benar. Serahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan benar. Itulah topik. Dan ini dijabarkan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenaan kepada Allah. Itulah ibadah sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan benar, serta berkenaan di hati Allah. Sedangkan perikop hari ini adalah Elia dan nabi-nabi Baal. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37. Apa pesan moral dari perikop Elia dan nabi-nabi Baal? Kita lihat dulu sebagai pesan moral. Pesan moral dari perikop ini adalah menggambarkan kepada kita pentingnya memilih untuk melayani Tuhan yang benar dan tidak terpengaruh oleh ajaran yang salah. Itulah pesan moralnya. Jadi pentingnya ya mengetahui ajaran Tuhan dan melayani Tuhan yang benar
dan tidak terpengaruh dengan ajaran yang salah. Itulah pesan moral daripada Nabi Elia dan Nabi Bal. Dalam konteks ini, Elia berdiri sebagai suara kebenaran di tengah-tengah kebingungan dan penyampaiannya, yaitu mengenai iman. Jadi perlu penyempurnaan iman di dalam suatu kebingungan, ya. Perlu untuk penyempurnaan iman. Dalam perikop tersebut, Elia, ya, menghadapi 450 Nabi Baal untuk membuktikan siapa Tuhan yang sejati. Jadi Elia dihadapkan dengan Nabi Baal sebanyak 450 orang yang selama ini memberikan ajaran-ajaran yang salah kepada bangsa Israel. Dan ini pada waktu Raja Ahab sebagai Raja Israel dan Isabel istrinya. Nah, jadi Tuhan memerintahkan Elia untuk menegakkan kebenaran, ya, di hadapan Raja Ahab dengan 450 orang nabi-nabi yang palsu. Elia bertanya, berapa lama kamu akan lanjut, ya, berbicara antara dua pendapat, ya, artinya bergumul dalam dua pendapat. Jika Tuhan adalah Allah, ikutlah Dia. Itulah yang dipegang oleh Elia. Nah, kemudian, ya, jika Baal yang menjadi Allah kalian, ikutlah dia. Nah, jadi di sini sudah ditentukan tuh, siapa ikut Tuhan Allah, siapa ikut Baal. Ini mau dibuktikan kepada bangsa Israel karena ajaran-ajaran dari yang 450 nabi-nabi Baal tersebut. Nah, kemudian dalam masalah ini, ya, pernyataan ini menekankan pentingnya, ya, keputusan tegas dalam iman kita. Siapa? Allah atau Baal? Jadi ada keputusan tegas secara iman. Kita diajak untuk mempercayai dan mengandalkan Tuhan yang tidak tergoyahkan serta menjauhi pengajaran yang tidak selaras dengan kitab suci. Jadi menjauhi pengajaran yang tidak selaras dengan kitab suci. Maka Elia mengajak, pilihlah Tuhan yang Maha Kudus, yang tidak ada tandingannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, jangan harus berpikir kritis tentang sumber ajaran yang kita ikuti dan memastikan bahwa itu sesuai dengan firman Tuhan.
Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari ya, kita juga harus berpikir dan kritis terhadap sumber ajaran yang kita ikuti dan memastikan bahwa itu sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita melihat supaya itu apakah sesuai dengan firman Tuhan? Ya, bacalah firman Tuhan. Karena Yeremia sudah mengatakan dalam Yeremia 31 ayat 33, ya, Allah sudah memberikan perjanjian baru dengan Israel. Apa perjanjian baru tersebut? Dikatakan bahwa hukum-hukumku akan kutulis dalam hati mereka dan kutaruh dalam batinnya, sehingga aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Itulah syarat yang diberikan Allah, menjadi syarat umat Allah dan menjadi Allah umat. Artinya Allah adalah sebagai Allah kita dan kita adalah merupakan umatnya. Nah, jadi Allah menjadi umat mereka dan mereka menjadi umatku, kata Allah, dengan menaruhkan hukum-hukumnya dalam batin dan hati nurani. Jadi itu jelas. Nah, kemudian 1 Raja pasal 18 ayat 21, Elia mendekati seluruh bangsa itu dan berkata, berapa lama kalian akan terus bercampur antara dua pendapat? Nah, jika Tuhan adalah Allah, ikulah dia. Tetapi jika Baal, ikulah dia. Tetapi ya, Bapak itu tidak menjawab sepatah kata pun. Artinya mereka diam 1000 bahasa. Bangsa itu tidak menjawab sepatah kata pun daripada Elia. Nah, lebih lanjut diberikan oleh sering mati, lebih banyak ya disiksa, dan sering hampir mati oleh nabi-nabi tersebut ya. Nah, kemudian pernyataan Elia itu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya ya pilihan yang tepat dalam iman. Jadi dalam iman itu perlu ada pilihan yang tegas dan tepat. Dalam dunia yang dipengaruhi dengan banyak ajaran dan keyakinan, kita diajak untuk mengidentifikasi mana yang benar dan mengikuti Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Hal ini menuntut kita untuk tidak hanya mengandalkan pendapat orang lain, tetapi juga memperdalam pengetahuan kita ya tentang firman Tuhan agar dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Jadi perlu mengidentifikasi mana sebenarnya ajaran Tuhan dan mana ajaran yang tidak benar. Itu harus bisa kita coba pikirkan dan buktikan. Nah, akhirnya Elia menantang 450 Baal ya. Dan waktu itu Raja Ahab ya untuk diadu dengan Elia ya, yaitu mengenai sumber api ya, di mana ada korban bakaran, disediakan lembu, dan diminta nabi-nabi Baal itu untuk mendatangkan api
apakah bisa membakar lembu itu dengan persembahan itu? Nah, sehingga mereka dari pagi sampai siang tidak pernah ada api yang datang. Bahkan mereka sampai menyiksa badannya dan mengeluarkan darah dari badannya, tetap menyembah berhala, tapi tidak ada api yang datang. Nah, jadi dari sana kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Dengan sudah berapa lama tidak ada api, ya, akhirnya Elia kembali menantang 450, dan inilah ayat hari inilah yang menjadi jawaban dan doa Elia dan jawaban Tuhan. Karena nabi-nabi yang 450 tadi tidak bisa mendatangkan api. Walaupun sudah dipersiapkan, mereka menyembah, tapi tidak ada api yang datang. Nah, sehingga Elia berdoa kepada Tuhan, karena sekarang giliran Elia untuk menyalakan api tersebut, ya, supaya mana yang benar, mana yang tidak benar, dan Tuhan mana yang mampu memberikan api dan Tuhan mana yang tidak mampu memberikan api. Nah, jelas mereka dari pagi sampai siang, bahkan sudah menjelang sore, tidak ada api yang datang. Mereka 450 itu bekerja dengan keras. Nah, sehingga rakyat pun melihat kejadian tersebut. Nah, kemudian di ayat 38, ya, lalu, ya, jadi waktu Elia berdoa, beginilah doanya dalam pasal 18 ayat 37, ya, yaitu seperti doa yang tadi kita lihat nas hari ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Itulah doa daripada Elia. Kemudian di ayat yang ke-38, lalu Tuhan mengirim api dari langit dan membakar, ya, bakaran kerbau itu, ya. Waktu rakyat melihat, mereka langsung tersungkur ke tanah sambil berkata, Tuhan itu Allah, sungguh Tuhan itu Allah. Dari kejadian tersebut, bangsa Israel sadar bahwa Tuhan itu Allah. Tidak ada artinya Baal. Dan Baal sudah tidak mampu mendatangkan api, tapi Elia berdoa kepada Tuhan, langsung dijawab oleh Tuhan dan dikirim api untuk membakar korban bakaran tersebut. Maka rakyat Israel menjadi percaya. Nah, kemudian Raja Elia bicara, karena sudah terjadi pembakaran dan mereka tidak mampu, maka Elia memerintahkan supaya semua nabi-nabi Baal tersebut ditangkap, ya. Tidak boleh ada satupun yang lolos, harus ditangkap semua. 450 orang ditangkap. Lalu orang-orang menangkap nabi-nabi Baal tersebut dan dibawa ke sungai Kison, dan semuanya, ya, dibunuh. 450 orang nabi Baal itu. Itulah kejadiannya Elia dengan nabi-nabi Baal. Coba kita lihat di sini. Apa tadi pesan moral di sini? Bahwa kita harus jeli melihat mana yang sumber dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Dan sekarang juga banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran yang bisa menggiurkan kita, yang bisa memberikan dongeng-dongeng macam-macam untuk membuat iman kita tidak percaya pada Tuhan.
Hari ini dengan ayat ini sudah tegas bahwa Nabi Baal tidak kuasa untuk mendatangkan Tuhan mereka. Tapi Elia dengan 1 lawan 450 orang, Elia bisa menang. Akhirnya bangsa Israel dikatakan tadi terakhir dalam pernyataan bangsa Israel, Tuhan itu Allah. Mereka dengan tersungkur semua. Begitu terbakar, datang api dari langit, dibakar korban bakaran tersebut, bangsa Israel tersungkur semua dan menyatakan Tuhan itu Allah. Diulangi lagi, sungguh Tuhan itu Allah. Inilah kebesaran Tuhan disampaikan oleh bangsa Israel sehingga mereka bertobat kembali. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu diambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 21b sampai 29 dengan perikop penderitaan Paulus sebagai rasul. Nah, dalam perikop atau pernyataan Paulus kemarin ya, Paulus mengungkapkan pengalaman pahitnya, mulai dianiaya, masuk penjara dan dipukuli, namun dia tetap berdiri tegak karena dia adalah merupakan teman sekerja Allah, dan otoritas pemberitaan firman Tuhan ada pada Paulus dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian Paulus mengungkapkan pahitnya bagaimana. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana lanjutannya. Nah, dalam ayat 2 ya, di sini dikatakan bahwa Paulus seolah-olah berpikir dia bodoh dan seolah mereka semua baik, hebat memberitakan firman Tuhan. Ya. Nah, sampai-sampai Paulus keluar kata-katanya demikian ya. Karena Paulus merasa juga dia Yahudi asli. Sehingga dia ada pernyataan seperti di ayat 22 ya. Orang Ibrani kah mereka? Saya juga orang Ibrani. Nah, jadi kalau dikatakan Paulus itu bodoh dalam pemberitaan firman Tuhan, nah Paulus mengatakan seperti orang Ibrani kah mereka? Saya juga orang Ibrani. Ya, dan tahu. Kemudian, apakah mereka keturunan Israel? Kalau demikian, saya juga keturunan Israel. Nah, apa bedanya? Nah, kemudian dikatakan, apakah mereka keturunan Abraham? Ya, saya juga keturunan Abraham, kata Paulus. Nah, Paulus mengatakan bahwa pelayan Kristuskah mereka? Ini yang menjadi pertanyaan. Mereka sama-sama keturunan Yahudi, Israel dan Abraham. Tapi pelayan Kristuskah mereka? Benarkah ajaran mereka? Nah, ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Nah, kemudian kedengarannya seperti saya ya, sudah kehilangan akal. Jadi artinya kayaknya mereka juga sudah kehilangan akal. Seperti saya juga katanya kehilangan akal karena sulit untuk membendung ajaran-ajaran palsu tersebut. Sehingga merasa kehilangan akal. Nah, tetapi kata Paulus, saya ya menang. Pelayanan saya memang pelayan yang lebih baik
dari mereka semuanya bekerja lebih keras. Jadi Paulus mengatakan, saya bekerja lebih keras dan pelayan yang lebih baik dari mereka. Ini ditegaskan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, dikatakan bahwa saya bekerja lebih keras. Artinya Paulus lebih sering dimasukkan dalam penjara. Kemudian lebih banyak disiksa dan sering dipukul hampir mati. Paulus sudah disiksa, dipukul hampir mati dan di penjara. Tapi dia tetap eksis dalam pekabaran Injil Tuhan. Dia tidak putus asa, dia tetap bertahan. Nah, kemudian dikatakan, ya. Jadi kalau dihitung-hitung, Paulus itu berapa lama dia, berapa kali dia dicambuk. Ada di sini penjelasannya, dikatakan bahwa sudah 5 kali saya disiksa oleh orang Yahudi dengan pukulan cambuk. Tuh, 39 kali. Kemudian 3 kali dicambuk oleh orang-orang Roma. Jadi samping orang Yahudi, orang Roma juga melakukan seperti apa? 3 kali dicambuk oleh orang-orang Roma. Kemudian pernah dilempar dengan batu, ya, Paulus. Nah, kemudian dia juga mengalami kapal yang terapung di laut, ya. 3 kali dia mengalami haram kapal, dan 1 kali terapung di laut selama 24 jam. Coba terapung di tengah laut. Jadi Paulus sudah mengalami banyak sekali penderitaan. Tapi dikatakan itu adalah untuk membuat iman dia semakin kokoh dan percaya kepada Tuhan. Karena dia memberitakan firman Tuhan. Kemudian Paulus menyatakan, barangkali saya mengadakan perjalanan yang berbahaya. Jadi banyak kali, artinya sering kali dia mengadakan perjalanan yang berbahaya, diancam oleh bahaya banjir, bahaya perampok, ya, kemudian bahaya dan dari pihak Yahudi sendiri, ya, kemudian bahaya di dalam kota dan juga di luar kota. Jadi Paulus itu selalu dikepung dari mana-mana, di kota, di dalam kota, dari orang Yahudi, orang Roma, semua mengepung dia. Tapi berita firman Tuhan itu tidak pernah putus disampaikan kepada jemaat, baik melalui surat maupun langsung. Dan kemarin kita telah mendengar bahwa kalau Paulus bertemu dengan jemaat, dia sangat halus menyampaikan. Tapi kalau dia mengirim surat, suratnya tegas dan keras. Karena orang bisa menganalisa bagaimana dia melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, kemudian bahaya orang-orang, ya, yang mengganggu Kristen, ya, yang mengaku orang-orang Kristen. Jadi banyak orang yang mengaku Kristen padahal bukan Kristen, seolah-olah, oh kami ini kawan, temanmu. Padahal itu hanya untuk jebakan. Banyak, kata Paulus, orang-orang mengaku sebagai Kristen, padahal dia bukan Kristen. Paulus bekerja keras dan sering tidak tidur, tidak makan dan tidak minum. Ini das makanan Paulus ini, ya. Tidak makan dan tidak minum dalam melayani Tuhan. Yang paling penting, ya, dari beberapa Paulus adalah saat empati dari kehidupan Paulus yang dicatat yang lebih penting, dia sangat empati. Artinya apa arti empati? Dia merasakan perasaan orang lain. Kalau misalnya ada yang lemah di dalam jemaat,
Paulus merasakan dia juga ikut lemah. Kalau ada yang berdosa di antara jemaat, Paulus merasa hatinya hancur ya, melihat orang tersebut. Dia terjun hatinya. Jadi dia sangat empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka Paulus telah menegaskan ya jemaatnya seperti tertulis dalam Roma 12 ya ayat 2. Paulus mengatakan, jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan budi pembaharuan budimu ya, yang berkenaan kepada Allah dan menyenangkan hati Allah, sehingga kamu bisa menjadi sempurna. Itulah pesan Paulus dalam Roma 12 ayat yang kedua. Nah kemudian dalam penderitaan, Paulus juga mengatakan dalam Roma 12 ayat 12, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapannya apa? Itulah the news of Jerusalem. Dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib dan bangkit kembali pada hari ketiga, itulah pengharapan daripada Paulus yang dikatakan. Itulah pengharapan kita, dan kita harus bersuka cita untuk itu. Kita mati dan bangkit, itu yang benar. Jadi bersukacitalah dalam pengharapan. Kemudian ya, tabah dalam kesusahan. Seperti Paulus sudah dipukuli, dianiaya, dipenjarakan ya, dicaci maki, dia tetap sabar. Nah, jadi seperti dalam 2 Korintus ayat pasal 4 ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 12 dikatakan ya. Dianiaya ya, sudah dihajar tapi tidak pernah terjepit ya. Sudah mau dipukul tapi kita tidak pernah jatuh katanya ya. Jadi tetap eksis karena dia bersama Kristus. Dalam kebingungan tapi tidak pernah putus asa. Dikejar-kejar sampai mau dibunuh, tapi kita tidak pernah ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Itulah Paulus mengatakan jaminan bagi kita kalau kita bersama dengan Tuhan. Itulah dikatakan tabah dalam penderitaan, dalam kesusahan, sabar dan menguasai diri. Nah kemudian yang ketiga ya, jangan jemu-jemu berdoa. Karena dengan doalah semuanya bisa terjadi. Seperti kemarin Yesus mengatakan hanya dengan doa dan puasa bisa mengusir roh jahat atau setan dari diri kita. Hanya dengan doa dan puasa. Selain itu tidak ada kata Tuhan. Itulah kuncinya, berdoa dan puasa. Paulus juga mengatakan di sini adalah bersukacita dalam pengharapan, tabah dalam penderitaan, dan tekunlah berdoa. Itulah ayat kunci dari Paulus yang dikatakan bahwa dia sangat banyak mengalami penderitaan sebagai rasul, tapi dia tetap bertahan eksis karena Tuhan memberkati Paulus. Nah kemudian bacaan malam diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25 sampai dengan 28. Nah, ini seorang iman lain seperti Melkisedek. Siapa? Itulah Yesus Kristus. Ya. Jadi seperti Melkisedek, imam lain, imam besar. Nah,
Oleh karena itu dalam ayat 25 dikatakan, dalam pasal 7 ayat 25-28 ya, dapat disimpulkan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang abadi dan sempurna. Tadi Paulus mendapat otoritas dari Yesus. Sekarang di sini Yesus dikatakan bahwa ya, disimpulkan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang abadi dan sempurna, dan yang menyediakan keselamatan kepada umatnya. Ia dapat menyelamatkan sepenuhnya mereka yang datang kepada Allah melalui Dia. Maka dikatakan ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, di sini dikatakan tadi, ia dapat menyelamatkan sepenuhnya mereka yang datang kepada Allah melalui Yesus. Karena ia hidup selama-lamanya untuk menjadi pengantara. Jadi Tuhan Allah juga sudah mengatakan, menjanjikan kepada Daud bahwa dari keturunanmu yang akan datang, dan dia adalah raja segala raja. Kerajaannya ada di kota Sion, the news of Jerusalem. Itulah surga menjadi tempat Tuhan yang tinggal untuk memimpin semua umat manusia. Nah, kemudian dalam Ibrani 7 ayat 29, jadi ia sanggup menyelamatkan sepenuhnya orang-orang yang datang kepada Allah melalui Dia, sebab ia hidup selamanya untuk menjamin umatnya hidup kekal dan abadi. Nah, jadi dari 3 perikop hari ini adalah sangat berkaitan ya. Yang pertama tadi adalah Elia dengan nabi-nabi Baal tetap menguatkan bahwa kuasa daripada Tuhan Allah itu nyata. Nah, kemudian Paulus dalam penderitaannya juga, dia tidak akan berhenti mengabarkan kabar baik berita kepada semua jemaat. Nah, kemudian di terakhir perikop ini adalah Yesus sebagai raja dari segala raja yang bisa ya, menyelamatkan sepenuhnya orang-orang yang datang kepada Allah melalui Dia, sebab ia hidup selamanya untuk menjamin umatnya hidup kekal. Jadi jaminan hidup kekal itu ada pada Yesus. Kenapa? Karena Dia hidup selamanya ya. Contohnya, siapa manusia yang mati disalibkan dan bangkit di hari ketiga? Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Dan inilah role model daripada semua umat manusia untuk percaya kepada Yesus. Kalau ada orang yang belum percaya kepada Yesus dengan contoh kebangkitannya, keterlaluan. Saya himbau kepada semua teman-teman, semua manusia, dan tidak hanya yang beragama Kristen atau bukan, semua manusia saya himbau, percayalah kepada Yesus. Kita sudah lihat di hari yang ketiga Dia bangkit. Tidak ada manusia seperti itu kecuali Tuhan. Dialah Mesias itu yang sebenarnya. Dan kemarin janjinya, Dia akan datang ke bumi ini untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Jadi yang hidup pun nanti Dia adili, yang mati pun Dia adili. Maka terpujilah Tuhan dengan segala kebenaran firman-Nya untuk kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan
memberkati kita semua.